Hampir 2 pekan sudah berlalu sejak banjir bandang melanda Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang. Seperti inilah suasana kota di Kuala Simpang yang kini berangsur membaik. Proses pemulihan mulai dari pembersihan tumpukan lumpur pasca banjir masih terus dilakukan. Alat berat dan mobil angkutan besar disiapkan untuk mengangkut puing kendaraan yang sempat terparkir berserakan tak beraturan pasca dihantam banjir bandang. Dampaknya, kini jalan lintas kabupaten maupun kota telah bisa dilalui oleh berbagai kendaraan. Aktivitas ekonomi warga di kota Kuala Simpang pun mulai berputar, serta transaksi jual-beli sudah terlihat. Sementara itu, pembenahan jaringan listrik untuk memulihkan wilayah Aceh Tamiang yang padam selama lebih dari 10 hari terus dilakukan oleh PLN. Bantuan air bersih juga mulai mengalir berikut donasi kebutuhan pokok dari berbagai pihak yang terus berdatangan. Kondisi ini pun diharapkan dapat terus berprogres lebih baik, sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat kembali normal. Timnas Indonesia harus berlapang dada menerima kekalahan skor 0-1 dalam laga pertama Grup C saat melawan Filipina pada babak penyisihan SEA Games Thailand 2025 yang berlangsung di Chiang Mai, Thailand, Senin malam. Gol satu-satunya didapatkan Filipina pada babak pertama pertandingan. Yang berhasil dicetak melalui sundulan Banatao Otu Abang pada injury time dan membobol gawang Indonesia yang dijaga oleh Cahya Supriyadi. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menyayangkan kekalahan tim asuhannya. Meski begitu, Indra Syafri berharap skuad Garuda tak boleh berlarut dalam kekecewaan dan harus tetap fokus memenangkan pertandingan selanjutnya melawan Myanmar. Yang jelas, mulai besok kita akan memulai program untuk persiapan lawan Myanmar. Kita tentu berharap ada hal yang baik untuk kita, untuk bisa kita lolos dari grup ini. Untuk besok pagi kita recovery dan setelah itu kita akan melakukan persiapan untuk lawan Myanmar. Timnas Indonesia U22 dijadwalkan akan adu kekuatan melawan Myanmar pada Jumat 12 Desember mendatang. Hasil dari pertandingan tersebut akan berpengaruh dalam mengamankan langkah Timnas Garuda menuju ke semifinal. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran sebesar 13 triliun rupiah untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau lokasi bencana di Kabupaten Tanah Datar pada Senin 8 Desember pekan ini. Menurut Dodi, pemerintah akan memperbarui rancangan rekayasa detail pembangunan untuk mengkaji opsi jalan tol rute Padang-Padang Panjang Bukit Tinggi sebagai solusi jangka panjang. Flyover sebetulnya DD-nya sudah ada flyover, tapi itu kan DD lama, jadi mesti kita update lah. Itu kan DD lama 2015, jadi mesti kita update lah. Sambil kita harus bicara dengan teman-teman di daerah masalah lahannya, karena kan di sini lahan itu cuma punya ulayat lah, jadi itu mesti distribusinya terpisah. Tapi yang baru adalah bagaimana kita bisa membuat jalan tol yang dari Padang ke Padang Panjang ke Padang Panjang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade memastikan anggaran 13 triliun rupiah yang diusulkan Kementerian PU tidak akan mempengaruhi anggaran sejumlah proyek yang saat ini tengah berjalan. Salah satunya Jalan Sitinjau Lawik yang merupakan jalur vital logistik di Sumatera Barat. Anggaran rutin maupun pembangunan yang lain tetap jalan. Yang uang 13 triliun yang disampaikan Pak Menteri atas saran Presiden Prabowo itu anggaran untuk rehab rekon.
Jadi anggaran 13 triliun itu kalau jadi itu tidak mengurangi anggaran rutin yang lain masuk ke Sumatera Barat. Misal tahun 2026 ini untuk irigasi di Sumbar akan misalnya disetujui oleh Pak Menteri itu 500 miliar. 500 miliar tetap jalan. Nah di luar itu insya Allah akan ada 3 triliun lebih untuk melakukan rehab rekon yang ada di balai wilayah sungai. Itu contoh. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum telah mendata kerusakan infrastruktur secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat. Kerusakan yang terdata mencakup jalan, irigasi, gedung perkantoran, rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas umum. Memasuki pekan ketiga pasca bencana alam, banjir bandang dan longsor, berbagai upaya pun telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk melakukan pemulihan kondisi. Saat ini kami sedang berada di Desa Pagaran Lambung, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan kami akan mengajak Anda melihat penanganan posko pengungsian secara lebih dekat dan ikuti kami terus. Musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera telah berlalu. Berbagai dampak dari musibah yang melanda 3 provinsi ini mulai mendapatkan penanganan. Salah satunya adalah dampak psikologis yang diderita oleh para pengungsi. Hal inilah yang mendorong Puskesmas Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara untuk bergerak. Para petugas puskesmas terpanggil untuk memberikan penyembuhan trauma bagi korban bencana. Ini program kegiatan trauma healing di mana Puskesmas Parsikaman wilayah kerjanya ada bencana longsor terkhusus di Desa Parsikaman, Pagaran Lambung 1. Nah, kami datang ke tempat pengungsian ini membuat kegiatan trauma healing untuk masyarakat kami yang berdampak longsor. Tujuan kami mengurangi beban mereka. Kami ikut empati, merasakan apa yang mereka rasakan selama pasca longsor dan banjir. Nah, kami berusaha menyenangkan hati mereka. Karena di mana sebelumnya, sebelum akses jalan, mereka terisolir di desa ini. Dan bahkan mungkin 3 hari mereka belum ada makanan. Makan seadanya di mana aksesnya belum lancar. Jadi kami berusaha untuk masyarakat kami terkhusus yang punya anak balita supaya mereka jangan trauma dan mereka pun berpengharapan seperti pohon pengharapan. Ada pengharapan mereka ke depannya. Bahwasannya bencana ini bukan selamanya. Bencana ini akan berlalu, jadi mereka akan meniti hari ke depan supaya mereka berpengharapan kepada Tuhan. Yang berlalu, biarlah berlalu, dan kita meniti harapan yang baru. Pemirsa, itulah situasi terkini posko penanganan bencana alam di Desa Pagaran Lambung 1, Dusun Parsikaman, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Dapat disaksikan pemirsa, tidak hanya membutuhkan kebutuhan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, dan pakaian bersih. Namun yang terpenting pemirsa, anak-anak terutama membutuhkan dukungan mental untuk mengembalikan semangat seperti pada sedia kala. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan.